Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Hidayat, NIM 1118011000067, jurusan Pendidikan Agama Islam, kelas 5D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik sekalian, teman-teman sekalian. Hari ini tahu nggak apa yang akan Bapak ajarkan? Hari ini Bapak hanya cuma ingin menceritakan suatu dongeng. Nah, jadi kita hari ini nggak perlu nulis-nulis, nyatet-nyatet. Kita cuma kalian fokus dengarkan apa yang Bapak ceritakan. Ya, baiklah. Bapak mulai ceritanya ya. Pada suatu hari di sebuah hutan terdapat segerombolan domba. Nah, ada satu domba yang baru melahirkan, yaitu berarti dia punya anak ya banyak. Nah, pas ketika ingin mencari makan, domba tersebut menemukan suatu bayi singa. Nah, karena dia tahu kan itu bayi singa, ibu domba tadi membawa bayi singa tersebut untuk membesarkannya. Ketika sudah beranjak sampai ke tempat domba-domba tadi, bayi singa tadi kan sama, punya kaki 4, badannya sama, berjalannya sama gitu kan, cuma ada sedikit perbedaan. Nah, ibu domba tadi juga menyusui bayi singa itu bersama-sama dengan bayi-bayinya. Nah, ketika udah mulai besar, kelihatan tuh perbedaan dari domba dan singa tadi. Jadi anak-anaknya tadi kayak model mengucilkan singa tersebut karena dia berbeda. Nah, namun singa tadi tidak sadar, dia tetap ikut dalam keluarga domba tersebut. Dia menyusu kepada ibu domba, dia makan rumput, dia juga mengembik layaknya domba-domba yang lain. Nah, pada suatu hari datang nih segerombolan serigala yang lapar. Nah, karena kita tahu kan serigala makannya daging, jadi serigala tersebut ingin memakan domba dan ibunya. Nah, karena ibu domba tadi tahu bahwa singa itu adalah raja hutan, jadi ibu domba meminta agar singa tersebut mengaum agar para serigala takut. Namun ketika diperintahkan untuk mengaum, singa tersebut juga ikut sama ibu domba dan anak-anaknya untuk lari dan sembunyi. Karena dia hidup di lingkungan domba, dia merasa bahwa dirinya juga domba. Jadi ibu domba pun menyuruhnya untuk keluar menghadapi serigala-serigala tadi. Ayo anakku, mengaumlah agar serigala tersebut takut. Dia bingung, sedangkan yang lainnya malah sembunyi. Kenapa dia yang disuruh untuk mengaum, untuk menghadapi serigala tersebut? Akhirnya ketika dia mencoba untuk mengaum, alhasil yang keluar adalah embikan, sebagaimana layaknya domba-domba yang lain. Para serigala tertawa dan ingin menerkam domba-domba tersebut. Saat itu juga datanglah singa betina, kemudian langsung mengaum. Pada saat itu juga semua serigala lari terbirit-birit. Ketika sampai di sana, mendekatkan kepada ibu domba, singa betina tadi berbicara, "Aku beberapa tahun yang lalu kehilangan seorang anak. Apakah ini anakku?" Ibu domba juga menceritakan, "Aku tidak tahu kalau ini anakmu. Aku menemukannya di hutan tergeletak, yaitu aku bawa aja untuk merawatnya agar menjadi besar, biar menjadi pelindung kami. Nyatanya dia malah menjadi seperti anak-anakku." Kemudian ibu singa berterima kasih kepada ibu domba karena telah merawat anaknya. Kemudian anak singa atau singa tadi dibawa oleh ibunya ke suatu sungai. Di sana disuruh menengok ke air tersebut. Ternyata mukanya mirip seperti singa. Ya, wajarlah mirip karena memang dia adalah singa. Jadi pas setelah saat itu dia diajari mengaum, diajari makan daging dan lain sebagainya. Alhasil dia menjadi seekor singa yang gagah.
Kemudian dia walaupun dia makan daging, dia bertemu kepada ibu domba tadi, keluarga domba tadi takut kalau dia akan memakan mereka. Ternyata anak singa tadi atau singa tadi datang untuk berterima kasih karena telah membesarkannya. Oke, dari cerita di sini ada yang ingin berkesimpulan atau berpendapat? Ya, silahkan Dion. Oke teman-teman sekalian, tepat sekali apa yang dikatakan oleh teman kita Dion, yaitu dia berpendapat jadilah seekor singa agar musuh-musuhnya yaitu serigala takut. Dongeng yang Bapak ceritakan tadi kita ilustrasikan dalam kehidupan, yaitu kita semua ini punya potensi menjadi singa, namun keadaan atau lingkungan lah yang mengubah kita yaitu menjadi seekor domba. Nah, jadi kalau kita ibaratkan, kita lahir oleh seorang ibu atau dari orang tua yang pekerjaannya hanya petani, nelayan, atau pedagang kecil. Tidak menutup kemungkinan untuk kita menjadi seorang dokter, profesor, bahkan bos atau pengusaha lainnya. Yaitu kita gali gitu potensi diri kita agar bisa menjadi seekor singa. Jangan mau tetap terus-terusan tinggal di lingkungan domba, padahal kita sendiri punya jiwa untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, kalau kita kaitkan dalam Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 11, yaitu yang potongan ayatnya berbunyi, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yaitu yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum tersebut mengubah diri mereka sendiri. Yaitu kita jangan takut untuk bermimpi untuk menjadi seorang gubernur, presiden atau lainnya. Yaitu caranya dengan menempuh pendidikan setinggi-tingginya walaupun harus keluar kota atau keluar pulau. Jangan takut mengadu nasib di negeri seberang agar potensi diri kita yaitu jiwa singa kita itu keluar. Jangan mau terus-terusan tinggal di lingkungan domba. Itulah yang dapat Bapak ceritakan dan pelajaran kita pada hari ini. Untuk menutup pelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.